Bagaimana tanggapan warga soal ayah Eki Ibtu Rudiana yang dilaporkan kepada Barreskrim Polri? Sudah ada jurnalis BTV, rekan Stefani Wijaya dan juru kamera Rahmat Aminuddin untuk melaporkannya langsung. Selamat sore Stefani, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore Soza dan juga pemirsa BTV. Memang benar pada hari ini salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat ini melaporkan ayah dari Eki yaitu Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri. Lantas apa kata warga terkait dengan laporan ini? Halo Kak, selamat sore. Iya, nah tanggapannya apa sih terkait dengan ayah Eki Ibtu Rudiana ini yang dilaporkan ke Barreskrim Polri? Sayangkan ya Kak ya, kasus Vina ini saya harap apapun keputusan Polri ini bisa ditindaklanjuti dengan adil. Oke, kalau kakaknya sendiri terkait ini kan Eki kan menjadi korban gitu ya pembunuhan gitu kan. Nah ayahnya Eki ini malah dilaporin ke Barreskrim terkait dugaan penganiayaan yang 7 terpidana ini. Tanggapan? Kalau menurut aku sih kan ada banyak ya rumor-rumor juga, ada yang bilang A, ada yang bilang B. Jadi menurut aku sih terhadap kasus ini bisa ditindaklanjutkan dengan lebih adil ya Kak. Nah, ya, harapannya apa sih untuk Polri ini ke depannya terkait dengan Ibtu Rudiana ini yang diduga melakukan penganiayaan ke 7 terpidana ini. Apalagi kan dia ini katanya diduga menganiaya begitu. Sebenarnya kan masih dugaan kan ya Kak ya. Saya rasa sih memang Polri benar-benar serius sih dengan melanjuti kasus ini gitu. Terima kasih banyak ya Kak ya. Nah itu dia tadi Soza dan juga pemirsa BTV tanggapan dari warga terkait dengan Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki ini dilaporkan ke Barreskrim Polri terkait dengan dugaan penganiayaan. Soza kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Stefani Wijaya untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, akan seperti apa babak baru dari kasus Vina dengan dilaporkannya Ibtu Rudiana kepada Barreskrim Polri? Untuk membahasnya sudah bergabung dengan kami sejumlah narasumber. Yang pertama Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan juga kuasa hukum terpidana kasus Vina Jutek Bongso. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore. Baik, selamat sore, salam sehat. Saya mau langsung ke Mas Jutek terlebih dahulu. Mas Jutek bisa disampaikan mungkin kepada kami dan juga pemirsa BTV setelah tadi datang ke Barreskrim untuk melaporkan Ibtu Rudiana, apa saja sebenarnya yang menjadi materi dalam laporan pada hari ini? Baik, Mbak, kami baru 5 menit keluar dari Barreskrim Mabes Polri dalam rangka melaporkan Rudiana ya, bukan Ibtu Rudiana. Karena kita laporkan Pak Rudiana sebagai warga negara, bukan sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia. Ya, karena ketika dia melaporkan peristiwa tahun 2016 yang lalu, dia membuat laporan dengan model B ya. Ya, kalau model A kan polisi membuat laporan sendiri bila mana mengetahui satu tindak pidana atau kejahatan. Ini model B adalah yang biasa, ya, itu masyarakat umum. Jadi kami menganggapnya ketika dia membuat laporan ketika tahun 2016 adalah sebagai Rudiana pribadi, bukan Ibtu Rudiana. Ya, jadi memang hari ini kami melaporkan terkait yang mewakili klien kami, ya, Eko, seorang narapidana dari 6 narapidana yang kami menjadi kuasa hukumnya. Oleh karena Eko ini sedang ada di dalam penahanan ya, menjalankan terpidananya seumur hidup di lapas di Kebonwaru saat ini, Bandung. Ya, kenapa kami laporkan Rudiana ini? Sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi dalam Barreskrim, bahwa peran Rudiana waktu awal melaporkan ini sangat penting untuk kita ketahui, kita uji, dan kami harapkan lewat laporan kami ini ya, sudah 3 laporan ya. Yang pertama laporan Pasren dengan Kavi, yang kedua laporan Aib dengan Dede, yang sekarang ini dengan Rudiana. Kami harapkan menjadi pintu masuk lah bagi Barreskrim, Mabes Polri, terutama untuk mengecek apakah yang kita
sampaikan selama ini terkait kasus tahun 2016, kasus Eki dan Vina ini, apakah dengan bukti-bukti baru yang dihadirkan dan kondisi terbaru, apakah masih sesuai dengan kejadian yang terjadi yang dicatatkan yang menjadi dasar putusan di tahun 2016 yang lalu. Ya, kita harapkan dengan babak baru ini ada data pembanding lah, ada data pembanding yang kita bisa hadirkan. Demikian, Mbak. Baik, lantas dalam pelaporan pada hari Halo? ini, ya Pak, Ya. kami bisa mendengar suara Anda. Dalam pelaporan hari ini, apakah ada dokumen ataupun alat bukti yang juga disertakan? Ya, tentu yang dokumen paling penting adalah pasti surat kuasa mewakili melapor, kemudian ada bukti putusan ya 03 dan 04 dari Pengadilan Negeri Cirebon, kemudian ada pernyataan tertulis dari para terpidana apa saja yang mereka alami, yang mereka tulis tangan, 6-6-nya mereka tulis tangan saling menguatkan ya. Kemudian apa saja yang dialami, apa yang dilakukan oleh Rudiana pada saat mereka diamankan, ya kan? Itu mereka tuliskan semua di situ, ya kan? Kemudian kami ada bukti elektronik, kami ada bukti saksi yang lain, ya. Semua itu kami sudah serahkan ke Barreskrim Mabes Polri. Kita tinggal tunggu saja Barreskrim Mabes Polri untuk melakukan penyelidikan dalam hal ini. Baik, Pak Yusuf Warshim, kita tahu bahwa saat ini kasus Vina masih menjadi bahan pembicaraan ya. Dan setelah putusan pra-peradilan Peggy Setiawan sudah tidak lagi menjadi tersangka, beberapa hari yang lalu di media sosial sempat beredar informasi juga bahwa Kompolnas akan membuka komunikasi dengan Ibtu Rudiana yang terlihat seperti menghilang setelah putusan pra-peradilan itu dibacakan oleh hakim. Yang ingin saya tanyakan, apakah saat ini komunikasi tersebut sudah terjalin, Pak? Baik, terima kasih. Kompolnas dengan berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Cirebon yang telah berkekuatan tetap sepanjang belum ada upaya hukum yang itu memutuskan mengoreksi putusan pengadilan negeri tersebut, tentu tetap kita pedomani. Berdasarkan putusan pengadilan negeri Cirebon, kami memandang bahwa Pak Rudiana, yang itu anggota polisi dengan berpangkat itu pada saat ini adalah ayah korban pembunuhan almarhum Eki. Pak Rudiana ini yang membuat laporan polisi model B, artinya kalau laporan polisi model B berarti ya laporan yang itu dilakukan oleh seseorang yang itu diterima oleh petugas, di mana seseorang itu ya dalam hal ini ya bisa anggota polisi, bisa tidak. Nah, kalau laporan polisi yang satu lagi, laporan model A itu ya laporan yang dibuat oleh petugas polisi yang itu mengetahui ada dugaan yang dilakukan oleh seseorang, dugaan tidak pidana, langsung pada waktu itu mengetahui sehingga dilaporkan. Nah, dalam hal ini memang setelah kami cek, waktu kami minta klarifikasi yang dilakukan oleh Pak Rudiana, ayah korban almarhum Eki ini adalah laporan model B. Nah, kami sendiri memang berencana akan bisa bertemu dengan Pak Rudiana, Pak Ibtu Rudiana melalui Polda Jabar. Tentu rencana kami itu pada saat ini masih kami rencanakan, kami koordinasikan dan komunikasikan karena sementara ini kegiatan supervisi kami ke wilayah-wilayah masih cukup padat sesuai dengan yang direncanakan ya. Perencanaan kami ya akhir Juli mudah-mudahan kami bisa bertemu melalui Polda Jabar. Kami akan melihat bagaimana keadaan dan kondisi Pak Rudiana yang disebut-sebut di publik seolah-olah menghilang. Kami ingin melihat apakah kondisinya sehat, baik-baik saja atau tidak. Nah, kalau nanti kondisinya sehat kami ada hal-hal yang perlu kami konfirmasi yang bersangkutan, termasuk pada saat membuat laporan polisi model B itu, apakah benar, itu yang kami ingin konfirmasi salah satunya.
Baik, berarti kurang lebih itu akan menjadi agenda terdekat ya walaupun saat ini belum terrealisasi. Lantas Pak Yusuf Warshim, jika kita melihat pemberitaan juga ini dari Pak Arianto, penasihat ahli Kapolri, sempat mengatakan bahwa pihak manapun tidak bisa memaksa Rudiana untuk tampil ke publik karena itu merupakan hak pribadinya. Tetapi kan di satu sisi, jika dia tidak muncul, padahal statusnya dia ini adalah juga merupakan anggota kepolisian meskipun dilaporkannya sebagai warga negara Indonesia ya, akan berdampak juga nih kepada citra Polri. Tanggapan Anda seperti apa? Dan sebaiknya apakah memang dia harus buka suara ke publik lagi? Karena kan sempat muncul melalui video, tapi sekarang justru sepertinya menghilang. Ya tentu Kompolnas dalam hal ini kan sebagai pengawas eksternal kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri. Kaitannya dengan rencana kami bertemu dengan Pak Rudiana itu kan bagian dalam rangka untuk mendapatkan klarifikasi yang seolah-olah ini kan dianggap oleh sebagian kalangan di publik tanda kutip menghilang atau tidak mau memunculkan diri. Nah, ini kan tentu hal yang perlu kita mendapatkan klarifikasi ketika kami bisa bertemu. Apakah dalam kondisi sehat, apakah dalam kondisi baik-baik saja, ini kan kita perlu. Nah, ketika kami nanti sudah bisa bertemu sebagai pengawas, tentu akan mendapatkan klarifikasi bagaimanapun kondisinya. Kalau memang kondisinya sehat ya kami tentu tadi sudah saya sampaikan ada beberapa hal yang kita minta, yang ingin kita konfirmasi, yang salah satunya konfirmasi waktu itu memang membuat laporan polisi pada tanggal 31 Agustus, itu laporan model B dan itu kan sudah memang jelas karena apa yang dilaporkan sudah ada putusan pengadilan negeri Cirebon. Nah, adapun kalau pada saat ini kami sendiri belum mengetahui apakah memang tidak ingin ditemuin atau apa. Tentu apa yang menjadi rencana-rencana dari Pak Rudiana dalam hal menyikapi berbagai macam yang diduga-duga terhadap yang bersangkutan ketika ada hal-hal yang masih ingin dihindari ya tentu kita menghormati itu, tapi sekali lagi yang kami lakukan adalah sebagai pengawas eksternal Polri terkait dengan hal-hal yang perlu mendapatkan klarifikasi. Ketika sudah ada klarifikasinya tentu kami akan sampaikan ke masyarakat, ke publik. Itu. Baik, terakhir kepada Mas Jutek Bongso terkait dengan pelaporan hari ini yang menyangkut terkait dengan dua hal, ada dugaan tindakan kekerasan dan penganiayaan dan juga keterangan palsu dan melaporkannya sebagai Rudiana ya, bukan sebagai anggota kepolisian karena memang laporannya bentuknya laporan B. Tapi apakah pihak Anda tidak melihat juga bahwa mungkin ada unsur penyalahgunaan wewenang karena mengingat pada saat itu juga ayah Eki ini memiliki jabatan di dalam kepolisian saat itu. Apakah hanya berhenti di Barreskrim atau akan juga melaporkan kepada Propam? Seperti apa goalsnya secara keseluruhan dalam kasus ini? Ya, Mbak, sementara kami melaporkan, memang betul ya, tadi disampaikan Pak Yusuf, kan sungguh aneh, ya kan, tanggal 29 sesudah pemakaman dari Eki dan Vina, Aibtu Rudiana saat itu sebagai anggota polisi unit narkoba mulai melakukan penelusuran dengan mendatangi Polsek Talun. Lalu tanggal 30 melakukan penyelidikan sendiri, tanggal 31 pagi dia membentuk tim dengan pengakuan yang tadi saya sampaikan ya, ada anggota yang mengaku dapat sprindik entah dari mana, itu yang kita minta ditelusuri. Lalu tanggal 31 pukul 14 dia mendatangi TKP bertemu dengan Aib dan Dede dan meninggalkan nomor telepon setelah mendapatkan informasi betul 27 Agustus 2016 dari Aib dan Dede dia mendapatkan informasi ada terjadi perkelahian antar geng motor. Akibat dari situ 2 jam kemudian pukul 16 menurut BAP dan juga menurut fakta persidangan ya, lalu datang diteleponlah sama Aib ya, itu Aibtu Rudiana. Datang dia mengamankan 8 orang. Ketika mengamankan 8 orang, satu kemudian dilepas itu Rinaldi ya. Kemudian yang 7 ini diperiksa, dia menurut pengakuan dari klien kami itulah yang disiksa atas tekanan-tekanan tersebut, mengaku baru pukul 18.30 di dalam pengakuan di dalam LP-nya Rudiana.
bahwa dia baru membuat laporan Form B ini sebagai warga negara. Harusnya kalau dia sebagai sebagai polisi ketika mengetahui ada kejahatan dia menyerahkan ke situ atau dia membuat laporan Form A, ya kan? Lalu ini karena ini warga biasa, lucunya ini yang tadi disampaikan, dia melakukan penyelidikan sendiri. Ini kan menjadi rancu dan ternyata penyelidikan itu tidak didampingi oleh kuasa hukum, padahal ancamannya adalah ancaman mati, hukuman mati. Ya kan, dan di bawah tekanan dan menurut pengakuannya adalah ada terjadi penganiayaan. Ini yang kami ingin uji. Kalau keterangan yang awal ini didapatkan dengan cara yang tidak benar, ada keterpaksaan dan adanya ancaman dan penganiayaan, tentu semua yang dihasilkan dari BAP ini yang kami persoalkan akan menjadi novum bagi kami bahwa tidak bisa dipertanggungjawabkan, gitu kan, di dalam proses selanjutnya dan mereka tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Itu kira-kira tujuannya gitu loh. Baik, Gitu. kita akan nantikan Ya, Mbak. bagaimana babak baru dari kasus Vina ini, apakah bisa mengurai benang kusut yang terjadi selama 8 tahun terakhir. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat.